sektor mana nih yang menarik untuk dilirik kembali? Apakah kembali kita harus melihat sektor-sektor defensif seperti consumer begitu yang semenjak awal tahun tertekan sangat dalam? Ya, memang kalau consumer ini sebenarnya agak cukup tricky ya, karena kalau kita lihat sentimennya sendiri, kalau boleh meminjam istilahnya Mas Daniel itu kena double combo gitu ya. Jadi yang pertama memang karena angka inflasinya sendiri memang cukup rendah dari sisi konsumsinya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat kan memang di bursanya sendiri kan ini sedang ada rencana untuk rebalancing pembobotan ya. Dan itu saya rasa membuat investor kemudian menghitung kalkulasi ulang nih dari portofolionya. Dan kalau kita lihat kan dari sisi float sendiri, memang sektor consumer ini bisa kita katakan free float-nya juga relatifly tidak terlalu tinggi juga ya. Jadi salah satu emiten yang kemudian kapitalisasi pasarnya bisa turun secara drastis itu adalah salah satunya sektor consumer ya, sehingga bisa dibilang nanti rebalancing dari portfolio dari investor institusi ini salah satu subjeknya itu adalah emiten-emiten berbasis consumer. Tentu tidak semua emiten consumer ya, tapi ya ini sedikit banyak juga akan memberikan tekanan lah ya. Walaupun mungkin kalau kita bilang disebut tekanan pun sepertinya tidak akan tertekan lagi gitu, tapi ya belum ada sinyal-sinyal katalis untuk kemudian rally sebenarnya dari sektor ini ya. Kemudian bicara mengenai sektor yang cukup prospektif ya di semester kedua ya, memang kalau kita lihat yang existing ya, yang sudah ada ini salah satunya memang perbankan dan telekomunikasi ini masih cukup positif ya. Kalau kita lihat terutama dari telekomunikasi ya, kan kalau di sektor telekomunikasi kalau kita lihat dibandingkan harga sahamnya di tahun 2020 belum banyak melakukan recovery ya, jadi secara valuasi pun masih cukup bagus ya. Dan sebenarnya sektor lainnya yang saya lihat ini cukup dinanti juga oleh para investor ya, tidak hanya investor individu tapi juga investor institusi gitu ya, itu adalah sektor teknologi sebenarnya. Kan mereka sepertinya mengantisipasi akan adanya IPO dari dua tech company yang cukup besar ya di Indonesia, dan ini sedikit banyak ya, saya melihat dari beberapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir saja, ini saya sudah melihat gelagat-gelagat banyak investor kemudian yang menyiapkan peluru nih buat IPO investor tersebut, emiten tersebut. Baik. Berarti sudah mulai ada pergerakan untuk kemudian sektor rotation untuk bersiap-siap nanti melihat era bullishnya seperti apa begitu ya Mas Wafi. Nah kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, ini kan mengingat saat bursa terpukul di kala pandemi kemarin, reksadana pendapatan tetap itu justru mendapatkan cuan begitu Mas Wafi. Apakah hal yang sama ini akan terjadi pada saat tapering yang menyebabkan bursa emerging market merah padam? Ya betul sekali. Jadi kalau tadi di sebelumnya kan sempat kita bahas ya instrumennya sendiri. Instrumennya kalau mau switching ke instrumen yang pertama ya instrumen yang pendapatan tetap gitu ya, seperti obligasi atau reksadana, mungkin reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Karena dua instrumen-instrumen ini kan memberikan tingkat return yang sudah fix gitu ya. Dan itu akan menjadi outperform atau kelihatan bagus di tengah environment yang sedang mengalami penurunan gitu ya. Jadi ini yang kemudian bisa menjadi salah satu alternatif, dan kelihatannya tren ini juga akan kembali lagi nih terjadi nanti ya, kalau misalkan tadi rencana The Fed kemudian melakukan tapering lagi di tahun ini. Salah satu instrumen yang bisa menjadi salah satu pilihan itu adalah falas ya, dan falasnya itu sendiri kalau bicara ya tentu kan penguatan dolar indeks ya, tentu mata uang USD ya, itu yang menjadi salah satu alternatif ya. Kemudian kalau bicara mengenai IHSG sendiri ya dari sisi sektoral ya, mungkin ya tadi ya kalau misalnya dari sisi sektor yang cukup defensif pun itu sebenarnya cukup selektif ya. Yang pertama sektor telekomunikasi gitu ya, itu termasuk defensif juga.
Kemudian sektor perbankan saya rasa masih cukup bagus, tapi harus menunggu momentum karena walaupun sektor perbankan itu sifatnya defensif, tapi kan cukup cyclical terhadap sentimen-sentimen yang terjadi. Jadi dengan adanya jalan tapering ini bisa memberikan koreksi dulu. Nah itu setelah terjadi koreksi itu tadi bisa melakukan strategi tadi yang sudah disebutkan serok bawah misalkan ya. Nah itu bisa dilakukan strategi seperti itu. Nah, itu mungkin kalau dari sisi secara sektoral ya di HSG itu sendiri. Baik. Kalau ada sobat cuan yang milih saham-saham yang terkait dengan ekspor begitu, yang pekerjaannya dan juga labanya memang diperoleh dan aktivitas perusahaannya tentu diperoleh dari sisi ekspor dan juga impor sendiri begitu, Mas Wafi. Ini seperti apa jadinya? Karena kan nanti dolar itu sepertinya akan kembali menguat begitu. Apakah emiten-emiten yang berbasis ekspor sendiri ini akan mendapatkan keuntungan lebih? Ya, betul sekali. Jadi tadi ya kalau dari sisi fundamental di luar sektor tersebut adalah yang akan mendapat keuntungan adalah emiten-emiten yang membukukan penghasilannya dengan USD, yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah emiten-emiten yang beroperasional atau revenue-nya mereka generate dengan basis ekspor. Jadi ini dua emiten inilah yang kemudian kita lihat bisa mendapatkan keuntungan dari dolar indeks atau pelemahan rupiah gitu ya. Tapi di sisi lain ini harus teman-teman harus berhati-hati juga gitu ya dengan emiten-emiten yang ternyata expense-nya atau cost-nya sendiri banyak impor gitu, banyak melakukan aktivitas Baik. impor gitu ya. Karena ini akan memberikan tekanan terhadap margin labanya dan bahkan itu bisa juga menjadi nanti bukannya net profit gitu, tapi malah net loss di akhir tahun. Menarik ya, berarti memang Sobat Cuan ini harus benar-benar jeli melihat revenue dan juga nanti beban operasionalnya pakai mata uang apa ini ya Mas Wafina. Pertanyaan dari Sobat Cuan kita tadi yang terakhir terkait dengan proyeksi nasib investasi aset kripto saat ada tapering ini seperti apa? Karena kan udah mulai banyak begitu ya yang berinvestasi juga di aset-aset kripto. Ya, sebenarnya kalau kripto saat ini ya ada satu sentimen sebenarnya yang menggerakkan kripto ini dan memang sampai saat ini masih belum bisa dianalisis dengan tepat, yaitu adalah sentimen FOMO sebenarnya. Jadi ini yang kemudian saya lihat sedikit banyak berperan menggerakkan aset kripto ini kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi kalau kita bicara dengan analisa-analisa yang lainnya, misalkan kita masukkan dengan analisa katakanlah analisa teknikal atau kemudian kita masukkan juga dengan sentimen makronya, sebenarnya dari sisi itu ya selepas dari tapering di mana ekonomi kemudian mulai melakukan recovery, sebenarnya kita tidak bisa melihat ada peluang bagi kripto ini melakukan rally yang cukup signifikan yang sudah terjadi misalkan di awal tahun ini misalkan gitu. Jadi sebenarnya dari sisi itu pergerakannya akan relatifly cukup stabil ya. Walaupun memang tadi ya saya katakan ada satu sentimen lagi nih, sentimen FOMO ini ya yang banyak terjadi di generasi milenial. Nah ini yang belum kita bisa kita prediksikan yang membuat pergerakan kriptonya sendiri sampai saat ini masih bergerak cukup liar. Baik, pertanyaan terakhir singkat saja Mas Wafi, ini terkait dengan tips untuk para Sobat Cuan kita ini sambil menanti-nanti keputusan tapering dari The Fed sendiri, bagusnya proporsi untuk investasinya itu berapa persen nih di saham dan juga instrumen-instrumen lainnya Mas Wafi? Iya, sebenarnya cukup fleksibel ya. Jadi di tengah adanya tekanan tadi ya, kalau disimpulkan secara ke medium termnya sendiri ini tekanannya masih cukup negatif, tapi untuk long termnya cukup positif. Nah, di tengah tekanan negatif ini kita memang harus cukup fleksibel nih, cukup dinamis dan harus lebih ekstra effort nih untuk mengawasi bobot portofolionya kita. Jadi harus sering-sering dan rajin-rajin mereview komposisi portfolio kita, terutama ya untuk balance-nya sendiri memang saya sarankan lebih banyak ke aset pendapatan tetap dulu, seperti obligasi, reksadana, atau mungkin ke currency itu mungkin bobotnya agak diperbesar. Untuk yang
aset yang lebih ke high risk high return itu saya sarankan memang lebih sering untuk mengontrol switching sektoral dari masing-masing komposisi portfolionya. Jadi strateginya sendiri lebih pada strategi investasi jangka pendek. Jadi jangan sampai nanti terlewat momentumnya untuk merealize profit, kemudian malah yang terjadi adalah potensial loss di situ ya. Jadi jangan sampai ntar masuk ke golongan nyabuters lah istilahnya ya.